Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi IPA mengenai objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari adalah 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Adapun tujuan pembelajaran adalah menjelaskan penyelidikan IPA, menjelaskan 3 komponen penyelidikan meliputi pengamatan, inferensi, dan komunikasi, membedakan satuan baku dan tidak baku, menjelaskan satuan internasional dari besaran pokok, panjang, massa, dan waktu, membedakan besaran pokok dan besaran turunan, menentukan nilai dari besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, Ibu akan memberi sedikit gambaran mengenai apa itu IPA. IPA sendiri kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam, di mana pada pelajaran ini kita akan membahas lingkungan alam sekitar kita, entah itu tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, dan yang lainnya. Kemudian bagaimana caranya kita dapat mengetahui alam lingkungan sekitar kita, baik itu tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, dan yang lainnya? Maka kita dapat melakukan penyelidikan IPA atau penyelidikan ilmiah IPA. Pada penyelidikan ilmiah IPA, ada beberapa langkah atau proses yang akan kita gunakan. Langkah yang pertama adalah pengamatan, di mana kita mengamati suatu objek yang ingin kita ketahui. Tujuan dari pengamatan sendiri adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang sebanyak mungkin dari objek yang ingin kita ketahui. Kemudian setelah kita mengumpulkan hasil pengamatan kita, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat inferensi, di mana kita memberi penjelasan dari hasil pengamatan yang telah kita dapatkan. Setelah kita memberi penjelasan pada hasil pengamatan yang telah kita dapatkan, maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah mengomunikasikan, di mana kita mempresentasikan hasil penyelidikan ilmiah kita terhadap suatu objek, baik secara lisan maupun tertulis. Ini merupakan langkah-langkah atau proses dari penyelidikan ilmiah IPA. Kemudian apa saja yang tercangkup dalam penyelidikan ilmiah IPA? Antara lain adalah pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Dalam pengukuran terdapat besaran dan juga terdapat satuan. Satuan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukur secara umum. Contohnya meter, kilogram, dan sekon. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukur secara umum atau secara ilmiah karena pengukuran tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketetapan suatu instrumen. Contohnya hasta dan jengkal tangan. Berikut Ibu mempunyai sebuah contoh. Misalkan kita mempunyai sebuah meja yang ingin kita ukur berapa panjang dari meja tersebut. Ada 2 alat yang kita gunakan sebagai alat pengukur. Yang pertama adalah meteran, yang kedua adalah ukuran jengkal tangan. Dari kedua alat yang kita gunakan, hasil yang kita dapatkan adalah 20 cm dan 10 jengkal, di mana 20 menunjuk besaran, cm menunjuk satuan, 10 menunjuk besaran, dan jengkal menunjuk satuan. Yang membedakan di sini adalah cm merupakan satuan baku, sedangkan jengkal merupakan satuan tidak baku. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu besaran pokok.
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergabung pada satuan lainnya. Berikut ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional atau SI. Yang pertama adalah panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, kuat arus listrik dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, intensitas cahaya dengan satuan candle. Dari 7 besaran pokok tersebut, ada 3 besaran pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah panjang. Panjang merupakan hasil dari pengukuran, di mana panjang menyatakan jarak antar 2 titik. Panjang sendiri memiliki satuan meter. Kemudian kita dapat menggunakan alat pengukur untuk mengukur panjang, yaitu pita ukur atau meltin, penggaris atau mistar, jangkar sorong, dan juga meter burung. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu zat. Ibu ulang sekali lagi, massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda, di mana massa sendiri memiliki satuan kilogram. Namun ada beberapa benda yang memiliki massa yang berbeda-beda. Misalkan kita memiliki massa yang kecil, maka satuan yang kita gunakan adalah satuan gram dan miligram. Sedangkan untuk massa yang besar, kita menggunakan satuan ton dan juga kuintal. Kemudian, alat apa yang dapat kita gunakan untuk mengukur massa? Kita dapat menggunakan neraca lengan, neraca pegas, dan juga neraca Ohaus. Berikut ibu mempunyai sebuah benda yang ingin ibu ukur berapa massa benda tersebut. Di sini ibu menggunakan neraca Ohaus untuk mengukur massa benda. Pada neraca Ohaus ada terdapat 3 lengan. Yang pertama yaitu 7,5, yang kedua adalah 100, dan yang ketiga adalah 90. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mengukur massa benda tersebut? Yaitu dengan cara kita tinggal menjumlahkan masing-masing lengan. Kita tinggal jumlahkan 7,5 gram, kita tambahkan dengan 100 gram dan 90 gram, maka hasil yang kita dapatkan adalah 197,5 gram. Ini merupakan massa yang terdapat dalam suatu benda. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yang terakhir, yaitu waktu. Waktu adalah selang antar 2 kejadian atau 2 peristiwa. Waktu dapat diukur menggunakan jam atau juga stopwatch. Waktu sendiri memiliki satuan sekon. Ini merupakan 3 besaran pokok yang sudah kita bahas. Yang pertama yaitu panjang, yang kedua massa, dan yang ketiga adalah waktu. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Berikut ada beberapa contoh besaran turunan. Yang pertama adalah luas, kemudian yang kedua volume, ketiga kecepatan, yang keempat percepatan, dan yang kelima adalah konsentrasi, di mana luas diturunkan dari besaran pokok panjang, yaitu panjang dikali dengan lebar, yang dapat kita tuliskan luas atau L sama dengan panjang dikali dengan lebar dengan satuan meter pangkat 2. Yang berikutnya adalah volume,
di mana volume diturunkan dari 3 besaran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang dapat kita tuliskan volume atau V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan meter pangkat 3. Yang berikutnya, kecepatan. Kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu, yang dapat kita tulis kecepatan atau V sama dengan jarak dibagi dengan waktu dengan satuan meter per sekon. Yang berikutnya, percepatan diturunkan dari hasil turunan dari besaran kecepatan dibagi dengan waktu, yang dapat kita tulis percepatan atau A sama dengan V dibagi dengan T dengan satuan meter sekon pangkat 2. Massa jenis diturunkan dari besaran massa yang dibagi dengan besaran volume, yang dapat kita tulis massa jenis atau P sama dengan massa dibagi dengan volume dengan satuan kilogram meter pangkat 3. Kesimpulan dari pelajaran yang kita bahas kali ini yaitu kita dapat melakukan penyelidikan ilmiah IPA terhadap suatu objek yang ingin kita ketahui. Kita dapat membedakan satuan baku dan tidak baku. Kita dapat mengetahui besaran pokok dan besaran turunan. Kita dapat menentukan nilai besaran pokok dan besaran turunan. Sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.